Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak, matur suwun, sudah bareng-bareng saya belajar sampai sekarang. Kalau teman-teman merasa ada video-video Etetek yang bagus, yang berguna buat yang lain, bermanfaat buat orang lain, silakan teman-teman share sekaligus sebagai ajang amal teman-teman berbagi kebaikan, berbagi info kebaikan buat yang lain ya. Share saja via Facebook, Twitter, atau Instagram teman-teman untuk jadi amal baik teman-teman ya. Oke, baik. Kali ini saya akan coba bahas berinovasi sederhana dengan iPodGo. Sebelum masuk ke iPodGo, karena sebetulnya panduannya sudah saya bikin, jadi nanti teman-teman lihat di video saya yang ini ya, video Etetek yang ini, trik mudah investor atau trader untuk cari saham pasti cuan. Ini saya pakai iPodGo, ada panduannya di sini. Terus di sini juga sudah 3 kali malah cara mudah investor dapat saham cuan mutiara terpendam. Di sini juga sudah saya share juga. Terus di video ini juga jurus gratis dan mudah investor cari saham multibagger ini juga sudah saya share juga. Ini semuanya menggunakan iPodGo. Nah, dari video-video itu sebetulnya teman-teman bisa berinovasi sederhana. Kita masuk ke iPodGo-nya ya. Sebenarnya teman-teman bisa berinovasi sederhana untuk bisa mendapatkan saham yang bagus, yang under value, dan teman-teman cuma tinggal butuh sabar untuk mendulang cuan. Hasilnya mudah sebenarnya. Inovasinya seperti apa, Pak? Nah, setelah teman-teman masuk di iPodGo, teman-teman klik di bagian kiri atas ya, yang garis-garis itu, terus pilih saham, terus pilih stock screener. Nanti akan dibawa masuk ke halaman stock screenernya. Karena yang namanya under value itu patokannya pada book value per share atau PBV. Saham yang book value per share-nya lebih besar dari harganya atau PBV-nya kurang dari 1, atau saham yang EPS-nya besar atau PER-nya kurang dari 10. Jadi kalau PER kurang dari 10 itu berarti sahamnya bagus atau under value. Kalau PBV kurang dari 1 itu berarti sahamnya under value. Jadi kita ada beberapa patokan di sini. Untuk cari saham bagus kita bisa berpatokan dari, kalau teman-teman lihat yang ada itu kan dari price book value atau PBV. Terus ada juga dari PER, price earning ratio. Jadi kalau PER-nya kurang dari 10 berarti good, bagus. Terus ada juga ROE, ROA, return on equity, return on asset. Ini juga bagus. Cari yang ROA-nya lebih dari 10% dan ROE-nya lebih dari 5% itu bagus. ROA-nya lebih dari 5%, ROE-nya lebih dari 10% itu bagus. Nah, untuk berinovasi mudah. Jadi karena kita mau cari saham yang nyeleneh sendiri, harganya sudah hancur sendiri, maka biasanya saya lebih suka pakai price book value. Jadi saya pakai di sini aktual PBV-nya saya bikin lebih kecil sama dengan, kalau PBV di bawah 1 kan banyak. Kita cari saham-saham yang PBV-nya di bawahnya bukan 1, misalkan di bawah 0,5, kan berarti saham sudah terdiskon terlalu jauh, terdiskon 50% lebih, atau
PBV-nya di bawah 0,25 misalkan, kan berarti saham sudah terdiskon bagus. Nah, misalkan kita bikin PBV-nya di bawah 0,5. PBV-nya di bawah 0,5. Aktual PBV di bawah 0,5. Biar kita dapat yang PBV-nya tidak minus, price book value-nya tidak minus, maka yang annual PBV-nya kita setting lebih besar. Jadi kita nggak bakalan dapat minus, tapi lebih besar dari 0,01 saja. Jadi menghindari kita dapat saham yang PBV-nya minus. Kita bikin di sini PBV-nya di bawah 0,01. Karena yang aktual PBV lebih kecil dari 0,5, maka semua saham-saham yang PBV-nya di bawah 0,5 kita akan dapat. Tapi PBV-nya di atas 0,01. Ini menghindari saham dengan yang saham yang PBV-nya sampai minus. Jangan sampai kita dapat saham yang price book value-nya minus. Jadi ini untuk menghindari itu. Ini kan salah satu caranya. Terus kalau kita mengacu pada ROE, pada PER, saya kan tadi sudah bilang kalau price earning ratio itu kalau PR-nya di bawah 10 kita bisa nganggap dia under value. Kalau di sini berarti kita mau cari yang PER-nya kecil, berarti kan kita pakai yang lebih kecil sama dengan. Nah, di sini udah patokannya 5. Kalau PR di bawah 10 saja itu bagus, apalagi kalau sampai price earning rasionya di bawah 0,5 itu berarti luar biasa. Sahamnya sudah terdiskon luar biasa. Dan teman-teman bisa pakai itu. Untuk menghindari teman-teman dapat saham dengan PR minus, maka annual PR-nya kita setting lebih besar sama dengan. Di sini kita setting aja 0,01. 0,01. Jadi kita akan dapat saham dengan PR yang lebih kecil dari 5 tapi lebih besar dari 0,01. Artinya kita akan dapat saham-saham yang PR-nya kecil tapi tidak minus. Kan seperti itu. Terus misalkan kita pengen yang utangnya kecil, ya sudah kita cari saham-saham yang debt per equity ratio-nya di bawah 1. Kalau misalkan seperti ini, settingan seperti ini teman-teman cari lalu nggak dapat sahamnya, ya sudah berarti teman-teman kurangi salah satunya. Jadi misalkan patokannya nggak usah PR, patokannya PBV saja, ya sudah PR-nya dinonaktifkan, terus kita patokannya cuma PBV saja misalkan, sama DER saja, debt equity ratio, misalkan seperti itu. Jadi teman-teman akan dapat saham-saham yang harganya sudah parah banget, PBV sampai di bawah 0,5 itu berarti sudah parah banget. PR sampai di bawah 5 berarti memang sudah sangat under value, dan teman-teman bisa gunakan saham-saham itu untuk jadi saham-saham watchlist teman-teman ya. Terus inovasi apa Pak yang bisa dilakukan selanjutnya? Misalkan seperti ini. Karena saham yang kita mau cari adalah saham-saham yang dalam kondisi down, nongkrong di bawah, maka patokannya kita cari yang saham misalkan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ini sahamnya sudah turun misalkan sampai lebih dari 25%. Misalkan lebih dari 20% ternyata hasilnya banyak. Teman-teman gedein aja, jadi bukan lebih besar dari 25% tapi lebih besar dari 50%. Ini berarti teman-teman dapat saham yang posisi harganya sudah drop jauh sampai lebih dari 50% dalam tempo 1 tahun. Dan itu saham yang bagus untuk teman-teman cermati ya. Terus balik lagi,
Misalkan yang 50% nggak ada ya teman-teman, cari yang lebih besar dari 25%. Atau teman-teman cari yang lebih besar dari 75% penurunannya. Ini berarti saham yang turun sudah sangat terlalu jauh. Dan itu bisa jadi saham-saham yang teman-teman pantau. Misalkan kita nonaktifkan dulu, kita coba cari dapat hasilnya nggak saham yang tadi. Waduh, nggak ada. Ininya terlalu banyak. Kalau misalkan kayak tadi hasilnya, kita bisa nonaktifkan dulu PR-nya. PR-nya kita nonaktifkan. Jadi kita nggak ada PR. DP equity-nya tetap aja ada, lebih kecil sama dengan ini. PR-nya kita nonaktifkan ya. Kita akan cari. Nah, kan dapat hasilnya banyak. Kita dapat hasil banyak saham-saham ini. Karena terlalu banyak, kita perlu untuk mereduksi lagi. Ya sudah, kita cari yang saham yang sudah turun lumayan jauh. Misalkan dalam tempo selama ini sudah turun lebih dari 75%. Adakah? Kita coba cari. Tinggal teman-teman cari. Nah, ternyata ada. Ya seperti itu. Nanti tinggal hasilnya, nanti teman-teman bedah sendiri fundamentalnya pakai RT bisnis ya. Atau misalkan teman-teman sudah cari yang seperti ini, yang sudah turun 75%, tapi dalam 1 bulan ini dalam 1 bulan ini, mana yang 1 bulan? Dalam 1 bulan sudah naik kisaran 10%, ada enggak? Jadi sudah naik sebetulnya. Oh, enggak ada. Ya ini beberapa taktik teman-teman untuk dapat saham yang posisinya under value tapi secara perhitungan posisinya down tapi secara perhitungan sahamnya sudah under value. Dan itu bisa teman-teman cermati. Ini teman-teman tinggal berinovasi saja di wilayah ini, wilayah price book value-nya, PBV-nya, terus pada wilayah PR-nya, terus pada wilayah ROE sama ROA-nya, terus pada wilayah debt per equity-nya. Habis itu tinggal teman-teman olah, cari yang sahamnya sudah jatuh banget, atau sahamnya sudah jatuh banget tapi dia selama beberapa hari ini sudah naik. Teman-teman juga tinggal setting di up from low ini naik berapa persen yang mau teman-teman cermati sahamnya ya. Ini caranya, dan caranya nggak sulit bos, tinggal teman-teman mencoba berimprovisasi. Teman-teman kan pengen dapat saham-saham yang secara harga under value dan secara harga aman teman-teman beli. Teman-teman screening dulu pakai ibotku ini, screening untuk dapat saham-saham bagus. Screening dulu sahamnya dapatnya apa saja, saham yang teman-teman dapat, lalu tinggal teman-teman cek pakai RT bisnis detail ya. Misalkan ini saya search ya, kita kan dapat LP tinggal teman-teman cek di RT bisnis apakah LP bagus atau enggak. Kalau LP enggak bagus tinggal teman-teman coret, cek yang lain. Tapi kan teman-teman jadi memperkecil ruang untuk saham yang teman-teman bedah, memperkecil jumlah saham yang harus teman-teman bedah dengan menggunakan screener ini, dan itu akan memudahkan teman-teman untuk dapat saham yang bagus dan potensial untuk cuan besar ya. Biasanya kalau saham-saham kayak gini, kalau sudah kondisinya sudah naik, teman-teman paling nggak dapat 50% lebih lah cuan sahamnya ya. Tidak usah pakai cara yang terlalu rumit, pakai cara yang sederhana saja, berimprovisasi saja dengan cara yang sederhana ini, dan manfaatkan kemudahan mencari bisnis jual beli saham dengan cara mudah dan tidak terlalu ruwet ya. Biar yang ruwet yang lain saja. Oke, itu saja infonya. Intinya tetap belajar dan belajar. Bagaimanapun
sehebat apapun ilmu itu cuma ilmu. Jadi matangnya ilmu karena praktek. Jadi silakan coba terus aplikasikan dan jadi expert karena teman-teman sudah sering menggunakan. Itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.